Kita akan memulai kelas kita pada malam hari ini, namun sebelumnya mohon dengan hormat Pendeta John Lee boleh memimpin kita di dalam doa pembukaan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu indah bagi kami. Pada malam hari ini dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan mempersatukan kami untuk belajar pendalaman Alkitab. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk hamba-Mu, Pendeta Robi Chandra beserta dengan semua bersama-sama dengan kami. Dan mereka akan membagikan pengajaran yang penting yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan berkati untuk kedua hamba-Mu, biar kuasa dan anugerah Tuhan menyertainya, menolongnya, sehingga setiap pengajaran yang kami terima boleh sungguh kami dapat mengerti dengan terang, dengan jelas, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga untuk setiap kami yang sudah hadir, maupun yang belum bersama-sama dengan kami dalam ruang Zoom ini, biar Tuhan tolong kami, agar kami boleh sungguh dapat mendengar setiap pengajaran dengan baik, mata rohani kami tertuju kepada Tuhan, dan kami diberkati dengan anugerah rohani melalui pengajaran pada malam hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Selamat kasih. melayani Muse. Terima kasih Baksu John Lee. Terima kasih. Ya, selamat malam sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom dan juga di YouTube. Kami mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom dapat terlebih dahulu memute mikrofonnya agar penyampaian materi oleh pembicara dapat terdengar jelas kepada setiap kita, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Dan kita juga nanti akan ada kelas interaktif. Mohon bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom dan juga YouTube, khususnya dari YouTube, boleh berinteraksi dengan melalui chat, nanti akan dipandu oleh panitia. Demikian juga bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh dituliskan di dalam kolom chat yang sudah tersedia. Tepat pukul 7 kita akan memulai. Kira-kira 7 menit lagi ya, Muse ya. Ya. Pak Yanes, sambungan di YouTube cukup lancar, Pak Yanes? Ya, sudah. Lancar ya. Soalnya di sini tulisan saya kurang stable nih, Pak Yanes. Oh. Ya, namun sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit dari pembicara kita hari ini, yaitu ada Pendeta Emeritus Robi I. Chandra, Doktor Ministry. Beliau merupakan pendiri dari Young Life Indonesia. Muse Robi, Pendeta Robi juga merupakan Pendeta Emeritus dari GKI, serta Pendeta Robi juga adalah pembina dari Bilangan Research Center Indonesia. Dan hari ini juga Muse Robi, Pendeta Robi akan didampingi oleh Ibu Pendeta, yaitu Pendeta Dr. Handa Julia Sulerman, MA, PhD. Nah, inilah dua pembicara kita yang akan bersama-sama bergabung dengan kita. Selamat datang dan selamat melayani untuk Muse Robi dan juga Ibu Pendeta Julia Suleman. 1 menit lagi. Iya. Iya. Mungkin Muse mau coba memperkenalkan diri, Muse, masih ada waktu 5 menit lagi, Muse dan semua. Oke. Kepada jemaat. Istri saya juga siap. Oke, saya stop share dulu. Ya. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Saya berterima kasih boleh bersama-sama di sini berbagi apa yang Tuhan ajarkan pada saya, termasuk hal-hal yang mungkin saya juga masih harus belajar. Dan untuk kali ini, karena topiknya memang berat tentang kitab Amos, hari ini kita akan bicara tentang konsekuensi dari semua tindakan kita sebagai anak Tuhan. Ini bagian pertama. Nanti bagian 2 beda, 3 beda, 4 beda, 5 beda. Tapi secara umum memang kitab Amos berbicara tentang apa yang disebut sebagai keadilan sosial dan sebagainya. Kitab yang sangat jarang di dalam Alkitab, yang ditulis oleh seorang nabi sendiri, padahal nabi itu adalah seorang peternak. Ya, saya kan bersama istri saya, jadi pekerjaan saya dulu sekian lama, pelayanan saya yang pertama adalah guru di sekolah Gereja Kristus di Petamburan. Saya guru TK terus SD, namanya Sekolah Lemuel. Kemudian saya jadi pendeta di GKI dan Mogot, gereja yang sangat sederhana, yang tidak akan saya lupakan karena di sana biaya hidup yang mereka bisa berikan sama saya hanya cukup 3 minggu.
Sehingga itu sampai sekarang legenda saya paling rajin melawat. Yang mereka tidak tahu saya hanya melawat minggu keempat. Pagi melawat, siang melawat, malam melawat supaya ikut makan orang gitu ya. Nah itu di Dan Mogot. Setelah itu beli koran aja nggak sanggup, sehingga saya banyak nulis puisi, dan puisi saya ternyata ada yang baca dan dapat beasiswa ke Billy Graham Center. Saya tinggal 8 tahun di Amerika kurang lebih, bawa juga istri dan anak di sana. Di sana kami sempat kematian salah satu anak kami. Lalu istri saya pulang duluan, baru kemudian saya selesaikan S3 saya kembali ke Indonesia. Dan sejak itu saya ditugaskan melayani Badan Pembinaan Warga Jemaat. Setelah 10 tahun disuruh menangani Badan Pembinaan Pendeta. Jadi melatih calon pendeta, nyari uang untuk istri pendeta kalau mau sekolah lagi, kalau ada persoalan, segala. Pokoknya urusan pendeta, urusan kita gitu ya. Dan itu yang untung nggak suruh ngurusin mertua pendeta juga, itu lebih seru lagi gitu ya. Kecuali mertua sendiri. Nah itu saya. Istri saya mau memperkenalkan diri sendiri atau mau diperkenalkan? Julia? Ya, selamat malam semua yang sudah hadir. Ya, malam semua. Jadi, ya hari ini saya dibawa oleh suami. Sebetulnya memang dulu kami sering ya bersama-sama pergi ke suatu tempat lalu melakukan pelayanan. Tetapi sejalan dengan bertambahnya usia perkawinan, rupanya kesibukan masing-masing itu bertambah juga, sehingga memang sangat sedikit sekali kesempatan untuk bersama-sama melayani seperti ini. Jadi saya bersyukur boleh berada di tengah-tengah jemaat sekalian, dan kalau ditanyakan latar belakang saya, memang latar belakang saya lebih banyak ke psikologi dan pendidikan, terutama karena saya memiliki keprihatinan terhadap kondisi yang ada di antara keluarga. Dari pengalaman konseling memang, dan sebagai dosen di Fakultas Psikologi UI, saya banyak menemukan mahasiswa yang memiliki luka di dalam keluarganya, dan itu ternyata terbawa sampai mereka bertambah usia. Bahkan juga ada yang sudah punya anak pun tanpa mereka sadari, mereka mewariskan luka itu kepada anak-anak mereka. Jadi saya berharap pembekalan seperti ini bisa menolong kita sebagai jemaat, terutama karena saya berharap banyak ya pada gereja ya, supaya bisa memberikan bekal yang sesungguhnya apa yang harus dilakukan kepada orang tua untuk bisa mengasuh anak mereka dengan baik ya. Itu saja dulu, terima kasih. Ya. Nah ini saya segera mulai. Catatan, istri saya marganya Lee, L-E-E. Dia adalah cucu dari papanya Lee Xian Hui, engkongnya Lee Teng Hui ya, Lee Teng San. Lalu juga kokonya Lee Teng Hui, mungkin Anda tahu kalau lihat Anglo Methodist School di Singapura, Malaysia, di Chung Po dan lain-lain, nama itu salah satu tokoh besar Methodist, bahkan satu-satunya orang Tionghoa Methodist yang berhasil mendapatkan gelar di Yale apa Harvard ya, di Harvard University ya, sangat terkenal, bukunya juga ada tentang beliau. Oke, saya mulai saja supaya waktunya tidak terbuang. Ya, silakan Mr. Robi. Jam 19. Ya. Hari ini saya diberi kepercayaan untuk menggarap tentang Amos dari Tekoa ya. Nah, saya akan mulai siapa Amos dan apa latar belakangnya. Apakah bisa kelihatan semuanya dalam belum, share screen-nya belum. Oke. Ya. Oke, saya kasih lihat sekarang. Ya, inilah Amos dari Tekoa. Amos ini siapa dia? Dia melayani di tahun 760 sampai 755 sebelum Kristus. Jadi hanya bekerja 5 tahun, tapi dampak dia begitu kuat ya, sampai sekarang udah 2400 tahun masih orang ingat. Siapa Amos ini ya? Amos ini orang dari Israel Selatan. Kita tahu setelah zamannya Salomo, Rehabeam, Yerobeam terpecah dua, Israel Utara dan Selatan, Yehuda dan Israel. Yang utara lebih kaya ya, lebih sejahtera, lebih dekat dengan Syria, lebih dekat dengan tempat-tempat yang memang sumber perdagangan. Yang di selatan ini, di Yehuda ini, dia selatan. Si Amos tuh hidup di selatan, tapi dia bekerja dan Tuhan suruh melayani justru di utara. Jadi orang dari negara yang sederhana pergi ke negara yang lebih maju ya. Sekali lagi, tapi secara umum Israel itu pada waktu itu baik selatan utara secara umum cukup sejahtera lah. Cukup sejahtera, nggak ada perang, damai dan semuanya, sehingga ekonominya makmur dan lain-lain. Tapi utara lebih bagus. Nah, Tekoa itu letaknya mana? Dikatakan Amos pasal 1 ayat 1.
Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Istilah yang dipakai adalah peternak domba. Sebelum dipanggil jadi nabi, ya bekerja sebagai peternak di Tekoa. Ini letaknya 19 km di selatan Yerusalem, atau kurang lebih 10 km dari Bethlehem di tengah-tengah. Ini kota pegunungan, tapi banyak rumput. Ya, ini gambar sebelah kiri, gambar terakhir diambil 2 tahun lalu kalau nggak salah. Nah, jadi dia mengatakan di sini, karena dia nulis bahan ini, dia adalah seorang peternak domba. Diakui dia bukan nabi, bukan keturunan nabi, tidak pernah sekolah nabi, orang biasa. Ya, seorang biasa yang tidak punya banyak kelebihan. Kecuali bahwa Tuhan yang memilih dirinya. Ini buat kita barangkali penting nanti kita lihat ya. Seorang biasa Tuhan bisa pakai untuk hal yang luar biasa. Kalau kita mau. Awam, nggak awam, pendidikan tinggi atau rendah, nggak ada masalah. Nenek tua atau anak muda, semua tidak ada masalah, Tuhan bisa pakai. Nah, memang ada mempersoalkan bahwa dia sebenarnya peternak, bukan peternak biasa. Istilah peternak yang dipakai di sana dalam bahasa aslinya menunjukkan peternak untuk domba yang rada mahal gitu ya. Kalau peternak anjing di Jakarta kan bisa peternak anjing untuk lapo tua, tapi bisa peternak anjing yang anjing terah gitu, yang satu anjing harganya mungkin 8 juta gitu ya. Ada yang mengatakan dia ini peternak mahal, tapi itu pun dipersoalkan apa benar begitu. Tapi yang paling menarik, Amos harus menyampaikan kata-kata Tuhan tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan pada zaman Raja Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi katanya. Nah, gempa bumi itu memang ada di dalam sejarah. Diteliti oleh orang sekarang, kelihatan. Jadi Yerobeam II, ini penguasa Israel Utara yang berhasil menaklukkan Syria, Moab, Amon. Jadi dari utara Syria, sekarang mungkin Damaskus, Damsyik, sampai Laut Mati di selatan dia berkuasa. Ini gede berarti ya, luar biasa. Jadi kerajaannya mengalami kesejahteraan damai sehingga seni dan perdagangan berkembang. Masih ada bekas-bekasnya. Namun pada waktu itu ada kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Orang kaya dan miskin, yang kaya luar biasa, miskin luar biasa juga. Antara yang menderita dan yang berkuasa sangat lebar kesenjangan itu. Tapi lebih banyak orang Israel terbawa ibadah dan kepercayaan bangsa-bangsa lain yang mereka taklukkan, sehingga mencampur penyembahan pada Tuhan dan ilah lain. Tapi sepintas lalu semuanya seakan indah. Ya, apa yang kurang? Makanan ada, perang kagak ada, ekonomi bagus, teman-teman banyak, diakui kuasanya, semua hebat lah. Prestasi, prestise, pengakuan orang, status, semua didapat. Nah, tapi mari kita lihat, Amos 1 ayat 2, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Nah, sebagai nabi, dia orang biasa. Sekali lagi, dia orang biasa. Ya. Namun dia menyampaikan mengenai Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa. Kata pertama ini menggambarkan Tuhan digambarkan seakan-akan seperti singa, Raja Rimba. Dan ketika dia marah seperti singa, dampaknya nyata, suaranya kedengaran, kering padang dan layu puncak gunung Karmel. Nah, ini menarik nih. Jadi, kalau Tuhan sudah berespon sesuatu, dampaknya tidak bisa diabaikan. Ya, kemarin saya ngobrol sama istri saya, kenapa sih ini Nusa Tenggara Timur bisa mengalami begini? Biasanya saya 2 bulan sekali pasti ke sana gitu ya. Kok mesti ngalamin begini? Lalu Tuhan biarkan kejadian banjir di sana. Apa Tuhan lagi marah sama dunia? Saya bilang. Terus istri saya berkata, enak aja ngomong gitu. Apa Tuhan lagi mengajar orang-orang yang berkuasa dan sok pinter? Istri saya enak aja, tapi yang menderita kan orang susah katanya. Kenapa jadi yang kaya-kaya yang oke, yang susah yang harus nanggung? Benar juga ya. Tapi yang pasti pada waktu itu Amos menyatakan, saya dengar katakan suara Tuhan. Tuhan memperdengarkan suaranya. Seperti singa kalau sudah mendengar suaranya cuma satu, marah, lapar, atau sedang menunjukkan bahwa, aku di sini loh. Jangan nganggap enteng semuanya. Nah, jadi pada waktu itu di tengah dunia yang begitu oke, begitu menarik, begitu menyenangkan, Amos mengatakan, ini nggak oke. Bagi kalian mungkin oke, tapi Tuhan melihat apa yang kelihatan oke, bagi manusia itu tidak dipandang oleh Tuhan sebagai oke. Sekali lagi, apa yang dianggap oke oleh manusia, ya. Kenapa demikian? Karena si manusia itu bikin salah. Nanti kita lihat apa salahnya.
Nah, kita lihat dari ayat 3 sampai 7 beberapa hal. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Aku tidak menarik kembali keputusanku, karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku melepas api ke dalam istana Hazael sehingga Puri Ben Hadad habis dimakan api. Aku akan mematahkan palang pintu Dam di Bikiat Awen setelah pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Mengajak rakyat Aramos pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Yang Tuhan bicarakan ini ada Damsyik, satu daerah di Syria yang gede, yang kuat, sumber pengetahuan, orangnya hebat. Sampai sekarang juga kita tahu kan, Syria itu bukan main-main itu ya, kekuatannya. Tetapi sekali lagi, negara yang selalu bertahan, padahal situ tidak jauh situ ada Iran, ya kalau sekarang ada zaman dulu, ada Babylon, ada segala macam, ada Filistin, dia bertahan. Tetapi Tuhan kali ini karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. 3 udah kebanyakan gitu ya. 4 itu keterlaluan gitu ya. Aku akan mematahkan. Lalu belum selesai. Juga untuk Gaza, karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Itu kata-kata 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Itu menunjukkan bahwa istilah itu begitu banyak yang disalahkan, yang dilakukan salah, bahkan berlebihan, keterlaluan. Maka Tuhan akan memberikan beberapa hal, Tuhan akan memberikan beberapa penghukuman, Tuhan memberikan beberapa hal-hal yang tidak enak gitu ya. Tapi mari kita lihat lagi. Lalu katakan, aku akan menyiapkan penduduk dari Asdod dan pemegang kerajaan dari Askelon. Aku mengangkat tanganku lawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Orang Filistin katanya dari satu buah pulau, entah Kreta ya, atau Siprus, saya kurang ingat, Kreta kalau nggak salah. Masuk itu dan budayanya tinggi, dari dulu jago perang dan lain-lain. Ini pun Tuhan hancurkan. Bahkan Tirus disikat juga ya, dan seterusnya, bahkan diserahkan bangsa itu pada Edom. Sehingga Purinya dimakan habis oleh api gitu ya. Dan bahkan Edomnya pun dihajar begitu. Juga dalam tempatnya Puri Borsa di Teman gitu. Bahkan Bani Amon dan seterusnya. Ini bangsa-bangsa ini diperlihatkan oleh Tuhan ada begitu banyak perbuatan jahat yang dilakukan bangsa-bangsa tetangga Israel. Yang zaman dulu dianggapnya orang fasik, orang kafir ya. Karena menyembah yang lain bukan Yahweh. Dan mereka menyembahnya banyak ya, bukan satu dua dewa aja, tapi banyak. Satu-satunya yang mengatakan Allah cuma satu, Ehad, ya, cuma Yahweh, itu cuma orang Israel. Baru kemudian kita lihat teman-teman yang Islam yang sangat menekankan Allah itu tunggal. Israel yang pertama kali mengatakan itu. Dan itu bagi orang-orang pada waktu itu, bagi orang Israel, bangsa pilihan, itu tidak boleh punya Allah lain yang disembah gitu ya. Tapi masalahnya bukan nyembah patungnya, bukan nyembah itu. Menyembah itu ajarannya kadang-kadang, cara berpikirnya. Nanti kita akan lihat. Tapi yang pasti sekurangnya 6. Bahkan kalau lihat pasal berikutnya, Moab juga dihajar. Jadi Tuhan mengacungkan katanya mengirim menyalakan api. Jadi Amos ini nabi yang membawa kabar yang nggak enak nih. Kabar penghukuman. Kabar penghukuman. Ada 6 atau 7 bangsa tetangga Yahudi. Pasal berikutnya bangsa Moab ya. Tapi ayat 2, pasal 2 ayat 4 mengatakan, setelah mengatakan bangsa-bangsa itu, nah kalau orang Israel yang fanatik bilang, rasain lo, rasain nyaho gitu, karena kamu memang udah bikin dosa, karena kamu berdosa sekarang kamu kena, kami bangsa pilihan tidak gitu ya. Mestinya begitu. Tetapi ayat 4 mengatakan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Tidak berpegang pada ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Di sini yang paling menarik. Ya, di sini menarik. Jadi hukuman itu bukan hanya kepada bangsa-bangsa sekitar yang dianggap kafir, bangsa pilihan Tuhan pun kena dihukum. Ya, akan furiosan kabahan. Kalau baca apa yang dikatakan ini, lihat sejarah benar-benar terjadi begitu ya. Bahkan terjadi. Ya. Semua itu terjadi. Gempa bumi benar terjadi. Yang kena hancur, kena, yang kebakar, kena, itu benar-benar terjadi. Jadi bukan cerita sekedar ngomong begitu ya. Benar-benar profetisnya Amos terjadi. Tapi kenapa persoalannya? Yang menarik katanya, mereka menjual orang benar karena uang. Orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak kepala orang lemah ke dalam debu. Membelok jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah perempuan muda sehingga melanggar kekudusan nama. Jadi yang Tuhan marahkan ini kok
Seakan-akan kamu bangsa pilihanku. Engkau adalah bangsa yang sudah ditolong oleh aku. Engkau bangsa yang telah keluar dari Mesir, aku yang keluarkan. Engkau yang ku bebaskan, ku kawal sepanjang jalan dari Mesir sampai ke Kanaan. Tetapi setelah dapat Kanaan, dapat begitu, kamu memperlakukan aku seperti itu, mengambil jalan hidup seenaknya gitu ya. Nah, yang diajarkan apa jadi sebenarnya ini? Dari 2 pasal dulu saja. Ya. Pertama, orang Yahuda dan Israel menganggap diri sudah dipilih Tuhan, sudah ada ikat janji sehingga dilindungi, yang memang terjadi kan. Dari Mesir, anak-anak Mesir yang sulung mati, anak dia enggak. Nyebrang laut, ditolong Tuhan. Di gurun, dikasih makan, dilindungi dengan tiang awan dan api. Apapun terjadi sepanjang jalan sejarah mereka, Tuhan kemarin, Tuhan sekarang, ke depan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan mereka tentu merasa saya bangsa pilihan. Itu tekanan kebanggaan orang Israel, kami bangsa pilihan. Nggak ada bangsa lain di dunia yang dipilih, kami yang pilihan. Dan kami beragama, artinya apa? Bersembahyang, ibadah, memberi persembahan, kurban, ikuti berbagai aturan. Ya. Dan mereka berpikir siapa yang beragama kan akan diberkati. Itu pikiran mereka. Siapa yang beragama akan diberkati. Nah, tetapi demikian pemikiran mereka, kalau bangsa lain dihajar Tuhan, bangsa pilihannya mestinya enggak dong. Kenapa saya begitu? Tapi menurut Tuhan, ada 3 kejahatan, bahkan 4 kejahatan, banyak hal buruk yang diabaikan walaupun mereka beragama. Ini menarik. Mereka beragama, mereka percaya Tuhan, mereka melakukan tindakan agama, mereka berkumpul dalam komunitas agama. Tetapi tetap Tuhan bilang, 3 bahkan 4 kejahatan tetap mereka lakukan. Ada yang diabaikan. Ada hukum-hukum Tuhan yang dilakukan, cuman rupanya tidak dilakukan karena yang dilakukan hanya dipilih. Artinya gitu. Tahu hukum Tuhan, mereka pilih yang mereka mau lakukan, dan ada yang tidak dilakukan. Jadi memilih ya. Nah, ini menarik. Manusia memang suka begitu ya. Nah, saya masih ingat pada satu hari saya waktu mengajar di sekolah manajemen, menjadi konsultan di sebuah perusahaan bisnis milik seorang Kristen yang kemudian jadi kaya. Dari tukang sepeda kecil menjadi kaya raya dan besar bisnisnya. Tapi pada satu hari, rata-rata kalau tiap tahun, pada zaman itu gede ya, kalau tiap tahun bisa dapat untung 3 miliar, 1 tahun untungnya cuma 2 miliar. Kalau sekarang punya untung 200 miliar, bagus gitu ya. Biasanya 300 miliar tiap tahun untungnya, kali ini 200. Nah, dia berkata pada waktu itu Natal kumpul bersama sama stafnya, saya diminta, dia berkatakan, Nimen dengar ya, Nimen nggak kerja dengan baik tahun lalu. Sehingga kita mestinya dapat 300. Sampai sekarang cuma dapat nope. Yang pai. Cuma rugi 100 tahun ini. Kesempatan dari Tuhan kita hilangkan. Jadi tahun ini nggak ada bonus ya katanya. Kita lagi rugi. Saya langsung diam. Tunggu dulu. Situ punya modal, dagang gope. Dengan modal itu berputar, beli barang gope, dijual, dapat Citpe, dapat 200. 200 kan untung. Walaupun biasa 300, 200 tetap untung, bukan rugi. Kenapa dia bilang rugi gitu ya? Kayak diam aja. Lucunya anak punya diam, oke lah. Kalau begitu ya, kami minta maaf, kami nggak kerja cukup baik. Saya sampai bilang, dia baru saja ngomong, habis saya khotbah, dia khotbah tentang Tuhan itu baik, Tuhan memberi anugerah, kita harus berbagi pada orang lain. Tetapi pada waktu itu dia tidak mau bagi pada anak buahnya. Padahal 10 tahun dia mungkin dapat tiap tahun 300, begitu banyak. Saya sampai 30, saya bilang dia orang benar-benar. Waktu saya diminta berdoa, saya berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau begitu sayang pada kami, kami dapat apa yang kami minta, bahkan tidak minta pun Tuhan kasih, begitu berlimpah. Tapi saat ini Tuhan, biarlah di tengah kelimpahan apa yang Tuhan berikan dan orang lain belum dapat, berikan pada hati kami hati yang melimpah juga. Jangan hanya harta yang melimpah, tapi hati yang melimpah. Hati yang peduli orang lain, mau berbagi apa yang Tuhan berikan pada kami. Dia diam. Selesai, saya berdoa, amin. Terus selesai doa, dia diam. Rupanya kena dia. Terus dia bilang, wah ini Musa doanya ngemplang kepala saya. Dia bilang, sorry ya. Benar gue pikir-pikir. Saya bisikin dia, Pak, nope juga lu masih untung kan. Terus dia bilang, ya betul, saya masih untung nope ya. Saya minta maaf. Kalau gitu udahlah. Ini saya seperempatnya kalian bagiin buat kalian. Waduh, anak buahnya senang luar biasa. Nah, seringkali orang beragama nggak gitu. Dia ikuti firman Tuhan, tapi hanya milih.
Kalau yang cocok buat dia lakukan. Kalau nggak cocok, dia nggak lakukan. Nah, ini yang terjadi dengan orang Israel. Dan ini yang Tuhan hajar. Terutama nanti kalau seluruh kitab Amos bicara gitu ya. Kalau di bait Allah dia sembah Tuhan baik-baik di keluarga gitu, tapi kalau di dalam hidup sehari-hari ada orang asing, ada budak, ada janda, dia nggak peduli. Banyak sekali yang dia lakukan tidak adil. Dia seperti bangsa lain menekan orang dan lain-lain. Bangsa-bangsa lain begitu ya. Orang ada hierarkinya, yang paling bawah yang nggak dianggap begitu. Nah, Tuhan tidak inginkan demikian, dan itu diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ini, dan ini karena itu mereka dihukum oleh Tuhan. Kesimpulan apa? Dan memang ada gempa bumi ya, 2 tahun, 3 tahun setelah si Amos selesai kerja, dan Tuhan bicara sama Amos ini langsung ya, menyatakan suara Tuhan dia. Ini memang kalau bicara Amos ceritanya panjang sendiri siapa orang ini. Tapi apa yang bisa kita gali hari ini? Ya saya ingin terutama prakteknya, kita belajar PA tapi nggak dipraktekin buat apa, isi otak aja, nggak pernah menunjukkan hasil nyata yang menjadi inspirasi. Pertama, Tuhan bisa menggunakan orang biasa untuk pekerjaannya. Buat saya ini indah. Ya, Amos yang menulis buku ini mengakui keberadaannya otentik, bahwa dia cuma orang biasa, peternak. Tapi yang Tuhan ajarkan dalam kitab Amos pasal 1 dan 2, beragama saja tidak cukup. Beribadah, beri persembahan, ikut melayani, bayar bakar kurban, baca firman-Nya, tidak cukup. Tuhan ingin kita mengasihi Dia, berhubung intim dengan Tuhan, dengan dekat, dengan batin yang dipenuhi rasa kasih. Sehingga dengan demikian kita bisa mengasihi orang lain. Ini yang orang Israel tidak bisa lakukan. Orang Israel menyembah Tuhan, mematuhi hukumnya, itu pun separuh, supaya tetap diberkati. Dan ketika berkat begitu besar, mereka menikmati dan nggak pusing. Kalau di tengah-tengah itu dia menindas orang, nggak peduli orang lain, nggak pusing dia. Pokoknya aku dapat berkat. Jadi awas ya, banyak orang beragama supaya dapat berkat Tuhan. Padahal bukan demikian, berkat banyak. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi Tuhan, dekat sama Dia. Nah, jadi pertama beragamanya tidak cukup. Tuhan ingin kita mengasihi Dia, terhubung intim dengan Dia. Batin kita dipenuhi rasa kasih, kita mengalami perubahan diri, sehingga kita dapat mengasihi orang lain lebih penuh. Nah, ketiga, bila kita mengatakan mengasihi Tuhan dan teman, namun membiarkan adanya ketidakadilan, ada kasih yang cacat, hubungan kita dengan Tuhan adalah demi hanya untuk mendapat berkat, demi dapat keselamatan, demi kesejahteraan, semua yang menguntungkan diri kita saja. Jadi kita pakai Tuhan untuk kepentingan kita. Itu yang Tuhan tidak suka. Itu yang Tuhan tidak suka. Memang orang-orang seperti itu bisa saja dia ikut aktif, dia ikut patuhi firman Tuhan, dia jalani ya. Ya, kalau dilihat begitu teman-teman yang Buddha juga begitu ya. Teman-teman yang beragama lain juga. Kemarin dulu saya bangun pagi jam 3:30 pagi, habis saya berdoa, saya menuju lapangan parkir, saya mau nyiram kembang, saya lihat ada enci-enci di depan, dia pakai tikar, dia cengbeng ya. Dia pakai itu dupa, saya ajak ngomong, dia orang dari Medan, ternyata dia nggak bisa bahasa Mandarin, terus ngobrol-ngobrol. Saya lihat dia begitu setia mengingat suaminya dan lain-lain. Nah, orang-orang lain tuh ngikutin, menyembah dewanya dan lain. Kalau kita cuma hanya ikuti ritual, ikuti itu, bukan itu yang Tuhan inginkan. Kita, yang Tuhan paling inginkan, kita dekat sama Dia, mengasihi Dia. Sama seperti kita punya istri. Yang penting bukan keluar makan sama-sama dia. Lu mau makan apa? Mau kepiting gua kasih, mau daging gua kasih. Bukan. Tapi bersama, menyediakan waktu bersama Dia. Mau makan pinggir jalan, mau makan di restoran gede, mau makan di Bandar Jakarta, atau makan di warung Tegal, yang penting berdua itu. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Ya. Jadi bukan hubungan dengan Tuhan itu demi mendapat berkat. Ya. Bukan mengikuti hukumnya supaya dapat berkat, keselamatan, sejahtera. Semua itu kan jadi menguntungkan diri. Bukan bersatu keintiman dekat. Satu hari istri saya sama saya mau pergi makan. Saya tanya, lu mau makan apa? Gue bilang, ini bisa, itu. Gue makan apa? Lu terserah mau apa. Putar-putar. Saya bilang, gini lah. Kita makan apa di mana nggak penting. Yang penting kita makan berdua. Seperti waktu kita pacaran. Sebab lu mau maksud gue makan makanan yang paling gue suka pun, kepiting yang paling enak, dikasih ikan kerapu paling enak, tapi saya makan sama mertua. Mendingan makan di rumah nasi ceplok, telur sama berdua kamu daripada berdua mertua. Pasti disalahin mulu, dimarahin mulu saya bilang. Yang penting adalah bersama kamunya, bukan dengan apa yang kita capai. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Ya.
Itu yang namanya bedanya orang beragama sama orang menjadi penyembah sejati dari Tuhan. Kalau penyembah asal jadi itu, ikuti semua. Cinta gerejanya, cinta, tapi tidak betul cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan tuh mau diubah oleh Tuhan. Mau punya hati seperti Tuhan. Dan ciri-cirinya adalah penuh cinta kasih, keadilan, kepedulian, dan pengorbanan diri. Nah, inilah orang Yahudi di utara dan di selatan, ini sangat diajarkan hal ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus selalu menyadari, apapun yang kita katakan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, atau yang jadikan kebiasaan, bahkan apa yang kita tidak lakukan pun, padahal seharusnya dilaksanakan, akan ada konsekuensinya. Ada dampaknya. Ya, dalam kitab Amos, orang-orang Yahudi melakukan ketidakadilan. Dan ini membuat Tuhan marah, itu dampaknya. Dan rasakan panasnya api amarah Tuhan. Jadi, kitab Amos pasal 1-2 mengajarkan, walaupun kita anak Tuhan, yang pertama harus ada cinta kasih antara kita dan Tuhan. Kita nggak bisa kasih banyak, tapi yang penting, walaupun bagi orang biasa, kalau kita mengasihi Tuhan, itu sudah sangat menyenangkan Tuhan. Kita kerja banyak, kita patuh banyak, tapi tidak dengan kasih, itu repot. Kita tidak boleh mengasihi apapun lebih dari mengasihi Tuhan. Itu dulu. Yang nomor 2, apapun dalam kasih itu yang kita lakukan dan tidak lakukan, itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Ya. Dan ini bahkan sebagai anak Tuhan pun ada konsekuensi dari apa yang kita gagal lakukan, apa yang kita tunda, atau yang kita lakukan terlalu banyak. Ya, ini yang kita perlu pelajari hari ini. Nah, konsekuensi itu harus muncul di mana? Bisa di dalam diri pribadi, kejiwaan, kesehatan, dan roh kita. Ya. Kejiwaan, kesehatan, dan roh kita. Jadi ada orang yang bawaannya, walaupun dalam Tuhan khawatir mulu gitu ya, takut. Jadi jiwanya takut aja. Jadi apa ya? Karena itu kesehatannya sering sakit karena banyak mikirnya, sakit mah itu. Rohnya pun tidak penuh dengan sukacita. Orang deket dia katanya Kristen tapi kok nggak bedanya sama kita gitu. Ada yang begitu. Tapi kalau orang itu belajar Tuhan begitu menyayangi saya, kok apa yang terjadi dalam hidup Tuhan nggak pernah tinggalkan saya di padang gurun, ketika lewat laut, Tuhan selalu jaga saya di masa lalu, Tuhan malam ini ada, besok Tuhan ada, maka jiwanya akan penuh dengan kegembiraan, dia akan lebih sehat, mungkin rohnya pun bernyala-nyala ingin berbagi hal itu pada orang lain. Nah, kalau pribadinya begitu, apalagi tadi istri saya bilang kata tidak ada luka, atau lukanya bisa selesai, maka itu akan kelihatan dalam keluarga, itu nomor 1. Paling kelihatan di keluarga. Ya, dia di keluarga itu menumbuhkan gambar diri positif nggak pada orang lain. Kita ngasih pada anak-anak atau pasangan apa sih? Minggu lalu seorang anggota gereja saya naik pangkat. Jadi wakil direktur sebuah perusahaan yang sangat besar. Ini seorang wanita. Saya membina dia sejak di umur 14. Dia ngajak saya keluar makan. Kita bilang keluar makan. Saya bilang, cepat ya dunia, kamu udah umur 40. Iya, Om, katanya. Saya baru naik pangkat ini. Cuman saya lagi sedih, suami saya lagi nggak punya kerjaan udah setahun. Tahu nggak Om yang lebih sedih? Dia tahu saya naik pangkat, saya nggak mau kasih tahu. Takut dia jadi makin down. Dia beliin saya ketoprak. Pagi-pagi bangunin saya, cuman ini aku punya buat kasih kamu, aku lagi nggak punya duit. Aku terharu sekali Om, bagaimana dia begitu sayang sama saya, duit nggak ada tetap mau menyelamatkan saya. Saya bilang itulah yang Tuhan inginkan dari kita juga. Kita boleh nggak punya banyak, tapi kita berikan pada Tuhan walaupun kecil seperti apapun. Dan kamu bisa tolong dia, tunjukkan bahwa apa yang dia berikan itu lebih indah daripada dia kasih kamu Mercedes. Walaupun kalau dikasih Mercedes juga jangan ditolak gitu ya. Nah ini. Nah, dalam keluarga kalau kita punya gambar diri positif demikian, gembira begitu ya, dan kita tahu konsekuensinya, hubungan kita dengan pasangan sampai tua pun tetap ada hubungan romantik gitu ya. Dan demikian. Nah, kalau orang-orang kita begini, maka di dalam gereja semakin intim di gereja itu semua orang dengan Tuhan. Tiap orang makin banyak yang mau berubah dalam karakternya, kemampuan dan komitmennya, pulih dari luka batin. Dan akhirnya gereja sekitar dia, gereja menginspirasi dunia sekitar dia. Karena kasih dan keadilan Tuhan mengalir dari dalam diri kita dan dari dalam gereja. Inilah gereja yang berhasil, yang punya hal itu. Diri pribadi orangnya mengalami gambar diri yang indah, mengalami bahwa dirinya
tahu konsekuensi kata-kata dia. Dalam keluarga kita banyak gunakan kata-kata positif, nanti mungkin istri saya bicarakan, karena kita ingin membangun gambar diri positif bagi anak-anak kita dan pasangan kita dan seterusnya. Ya saya nggak malu misalnya bahwa saya menikah dengan seorang wanita yang jauh lebih penting dari saya di dalam Indonesia ya. Istri saya dikenal orang sampai ke berbagai tempat. Ya saya sekarang posisi saya terbanyak, saya katakan dia asisten rumah tangga, cuci piring, cuci kamar mandi, is okay gitu ya. Tapi saya bilang saya nggak malu. Dulu ada yang nanya, itu lo nggak minder kawin sama istri yang begitu hebat? Dia pernah mau diambil jadi asisten menteri. Saya bilang nggak pusing saya. Kalau di luar dia boleh jagoan, kalau di rumah kan teman saya ngobrol, is okay. Dan saya juga anak Tuhan kan punya kelebihan sendiri. Saya bisa doa yang mungkin orang nggak pernah sadari, jawaban doa yang aneh-aneh saya suka alami gitu. Nah, kalau kita dalam hidup begini, keluarga begitu, gereja begitu, maka dampaknya pada orang lain, orang merasa terinspirasi walaupun dia belum tentu dibaptis. Nah, saya ngajak Anda setelah dengar ini, tiap orang masuk ke dalam breakout room, lalu Anda diskusi. Pernah nggak Anda mengalami konsekuensi yang indah atas tindakan Anda memperdulikan, mengasihi, bahkan berbagi pada orang lain yang bukan keluarga sendiri. Siapa orang itu dan apa yang Anda lakukan, kapan terjadinya, apa buahnya. Tapi terutama apakah Anda merasa lebih dekat dengan Tuhan? Ya, kami berdua pernah punya pengalaman begitu, menolong seseorang dan kita nggak sangka bahwa pada hari dia bisa memberikan pada kita pertolongan yang luar biasa, yang orang-orang terpenting pun, orang-orang dekat, keluarga pun tidak lakukan, dia melakukan pada waktu yang tepat Tuhan pakai. Nah, itu satu contoh, tapi itu cerita panjang. Jadi sekarang kita masuk ke dalam breakout room. Setelah masuk dalam breakout room itu, nanti kita sekitar jam 19.50, 2 orang, 3 orang ngomong apa yang Anda dapatkan dari percakapan di breakout room. Istri saya akan memandu percakapan, lalu saya nanti ikut masuk lagi. Ya, tapi istri saya juga selama memandu percakapan, dia akan menyampaikan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau, ada yang kurang jelas? Beberapa kesaksian ini bahwa memberikan itu harus dengan tulus, tidak mengharapkan kembalian, ya, tidak mengharapkan kembali orang itu membalas kebaikan kita, tetapi justru kita memberi karena kita sendiri memiliki berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi ciri khas dari kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, ya. Yaitu kita memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan banyak kepada kita, dan karena itu kita membalasnya dengan juga memberikan berkat kepada orang-orang lain. Dan memang tadi sudah hampir semua rata-rata menyatakan, saya senang banget ketika memberi lebih daripada ketika saya menerima. Nah, itu letak rahasia kita ketika memberi, ya. Jadi harusnya berbuat baik itu tidak pernah kita hentikan. Apa yang kita miliki ketika kita menjadikan berkat buat orang lain, berkat itu sendiri tidak akan berhenti mengalir di diri kita, ya. Jangan pernah khawatir kita kehabisan berkat Tuhan, intinya begitulah, ya. Nah, izinkan saya share screen karena saya mau mengupas ini justru dari peranan keluarga, bagaimana sebagai orang tua kita juga bisa menanamkan hal yang seperti ini kepada anak-anak kita, ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah semua. Oke, jadi ini memang saya hanya menyoroti dari segi psikologisnya, ya, karena tadi sudah banyak dari segi spiritualnya. Tetapi yang perlu kita ulas atau kita ingat kembali bahwa dari keluargalah seorang anak itu pertama-tama belajar, dan dari sini akan terbentuk karakternya, akan terbentuk kepribadiannya. Tadi saya sudah awali penjelasan tentang siapa saya sebagai seorang psikolog, dan banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa ketika seorang anak itu memiliki pengalaman yang tidak menguntungkan di dalam keluarga, maka corak karakter, corak kepribadiannya itu juga menjadi sesuatu yang membuat orang lain sulit menerima dia, sulit memahami dia, ya.
Dan memang untuk menjadikan kita sebagai suatu keluarga yang bahagia itu tidak terjadi dengan sendirinya, dengan tidak otomatis ya. Mungkin kita tadi bersyukur ya, tadi ada rekan kita ya Pak Immanuel ya yang kelahiran bayi tadi pagi itu luar biasa. Saya selalu senang dengan kehadiran bayi ya. Tetapi untuk menjadikan bayi ini bertumbuh bisa menjadi berkat bagi sesama, itu kita tidak cukup hanya memberikan dia makan. Kita harus banyak memberikan bekal-bekal yang akan membuat dia menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang mengalir begitu ya, karena sudah dikasihi lebih dulu, merasakan cinta kasih dari orang tua dan dari Tuhan ya. Nah, karena itu kita memang harus belajar bagaimana menjadikan ini sebagai suatu karakter keluarga Kristen ya, itu yang menjadi suatu hal yang sangat istimewa, yang bisa menjadi daya tarik orang untuk belajar, untuk menjadi mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi tanggung jawab orang tua, di sini saya hanya mengulas sedikit saja. Orang tua terutama menjadi sahabat, karena apa? Karena memang ternyata generasi muda masa kini itu ya sering terpengaruh oleh hal-hal yang lain ya, terutama ikut-ikutan atau mungkin tergoda dengan menggunakan seks bebas, narkoba dan sebagainya ya. Karena apa? Itu hanya mempan kepada mereka yang tidak dekat dengan orang tuanya. Dan di sini saya diingatkan kembali percakapan dari 2 minggu yang lalu dengan anak saya yang kedua ya, yang perempuan, karena dia justru mengingatkan jangan sampai loh kita keluarga pendeta, tapi jangan sampai di dalam keluarga kita sendiri justru ada anak-anak yang bertumbuh tidak dekat dengan orang tuanya. Karena saya lihat itu terjadi di tempat-tempat lain ya. Jadi pendeta pun harus sungguh-sungguh belajar bagaimana supaya anak itu dekat dengan orang tuanya ya. Padahal ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena di Asia kita lebih paham, lebih familiar dengan ide bahwa orang tua itu patut kita hormati ya. Tetapi bahwa orang tua menjadi sahabat anak seperti yang ada di negara-negara barat itu menjadi sesuatu yang asing, termasuk untuk budaya Indonesia di mana kita bertumbuh di sini ya. Sehingga yang ingin disampaikan adalah bahwa ketika kita menjadi sahabat anak, kita membuat anak mau menceritakan isi hatinya kepada orang tua. Dan ini yang menjadi modal dia sehingga ia akan lebih hati-hati memilih teman dan siapa nanti dia akan membina hubungan sampai masuk ke dalam perkawinan dan seterusnya ya. Jadi kita harus belajar bagaimana mengasihi anak dengan kasih yang tidak bersyarat, dan untuk itu kita harus menghargai anak dan seterusnya sehingga anak akan merasa bahwa dia sungguh-sungguh dikasihi oleh orang tuanya. Boleh saya masuk dulu, Syok? Boleh saya masuk di sini pada poin itu, mundur kembali Syok, atau mundur dikit. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi yang dikatakan oleh Yulia sangat benar ya. Dari mana sebabnya orang tidak bisa dekat sama orang tua? Itu karena punya gambaran yang salah tentang Tuhan. Mengharap, membayangkan Allah itu hanya Raja yang besar, yang maha kuasa, yang di surga sana, yang menuntut banyak. Kalau salah kita dicambuk, kalau baik dikasih berkat. Nah, itulah orang Israel ketika keluar dari Mesir, dia sudah bebas dari bangsa yang diperbudak. Cuman mental budaknya masih ada. Ngelihat Allah yang begitu baik, Allah yang begitu sahabat, hanya melihat Allah hanya sebagai Raja yang maha kuasa, yang melindungi. Tidak melihat Allah sebagai Bapa yang sayang kepada mereka, yang bersahabat. Dan banyak zaman sekarang keluarga dan gereja tidak bisa menjadi orang yang mau berbagi, yang mau hidup adil, yang mau kalau hanya ingin melakukan itu supaya Bapak tidak marah sama saya. Jangan lupa, saya nanti ajak Anda berpikir, Allah buat kita adalah betul Bapak surgawi, Raja yang maha kuasa, tapi jangan lupa dia adalah sahabat kita. Dia juga adalah kekasih kita. Maka dengan demikian, Allah itu adalah membuat kita menyaman dekat dia. Kita senang dekat dia, bukan untuk dapat sesuatu, karena hanya senang aja dekat dia gitu ya. Doa berapa jam sendiri memang senang gitu ya. Buka firman Tuhan memang senang, nggak disuruh.
ya nggak takut kalau nggak buka nanti nggak dihukum, bukan itu, karena memang kita menikmati kehadiran bersama dia. Nah, sama seorang yang tadi dikatakan, kalau seorang bapak itu anaknya melihat sebagai sahabat, anak itu bukan aja bisa curhat, tapi nyaman dekat orang tuanya. Jadi orang tua bukan hanya menjadi orang tua yang menuntut, yang mendidik, yang ngasih uang, tapi juga orang tua yang buat anak nyaman dengan dia. Sebab yang terjadi seringkali orang tua tidak adil. Nah ini, kalau anak satu, wah kamu hebat, luar biasa, pinter ya kayak engkongmu. Yang kedua, kamu luar biasa hebat kayak pamaku. Yang ketiga, ini nakal banget, ini kayak engku gue yang dulu. Gitu. Tanpa sengaja anak diadu. Itu juga ketidakadilan, saudara. Anak dilukai gambar dirinya. Nah itulah orang seperti itu akan menjadi orang nanti yang beragama. Seperti orang Israel masa lalu. Sudah terima berkat Tuhan, sudah dipimpin Tuhan, dipandu, tapi tetap merasa kurang. Karena gambar dirinya negatif. Satu penelitian, kenapa sih orang Israel sudah ditolong, sudah dibantu, memang keluar dari perbudakan dia sudah lakukan, sampai bikin kerajaan, tapi mental budak, rasa tidak amannya masih tetap tinggi. Dan mungkin sampai sekarang, di tengah hidup orang Israel, roh ketidakamanan, rasa takut itu masih besar. Nah ini kita sebagai orang Kristen, mestinya Kristus yang begitu baik buat kita, yang kebangkitan kita rayakan, dia bukan hanya sahabat, kekasih kita, maka kita pun mengasihi dia. Berbuat baik itu karena kita mengasihi dia. Kadang-kadang kita lakukan kekasih itu tidak diterima orang dan tidak ada hasilnya. It is okay. Oke, Li, saya serahkan pada kamu. Terima kasih. Oke, nanti ada ya sebetulnya ada kesinggung di belakang juga ya. Jadi saya mau fokus sekarang bagaimana kita sebagai suatu keluarga yang sudah mengenal Kristus bisa menghasilkan, bisa memperlihatkan kasih yang tidak bersyarat, karena ini akan menjadi suatu modal bagi anak-anak kita untuk bertumbuh dan berhubungan juga dengan orang-orang lain ya. Nah, apa artinya kasih tidak bersyarat itu? Kita menerima anak apa adanya, mengasihi mereka apa adanya, bukan supaya mereka melakukan apa yang kita mau. Itu yang sekarang mungkin ada yang pernah mendengar istilah toksik ya. Banyak sekali seminar-seminar yang bicara tentang toksik. Dan sumber toksik yang lebih besar justru dari orang tua. Saya malu sih dengarnya ya sebagai orang tua, bahkan sudah menjadi nenek juga. Tetapi ternyata itu tidak bisa disangkal. Banyak penelitian, bahkan saya mengalami sendiri bagaimana mengkonseling mahasiswa yang punya kecenderungan bunuh diri karena dari sejak kandungan pun sudah ditolak oleh orang tuanya. Ya. Jadi di sini saya tekankan di dalam kandungan anak itu butuh untuk diterima, dikasihi, dilindungi, bahkan dipercaya bahwa dia adalah anak yang menjadi karunia Tuhan bagi dalam kehidupan kita ya. Karena itu kita perlu mendengarkan apa yang ia mau. Kita perlu memperhatikan apa yang ia suka. Jangan pernah membandingkan dengan anak lain karena itu akan membuat dia terluka ya. Biasanya kita kan memakai perbandingan untuk menunjukkan anak itu jelek dan orang lain bagus kan. Tetapi kan kita kan juga akan terluka ketika Tuhan akan mengatakan saya tidak suka kamu, saya lebih suka kakakmu. Kita pasti akan terluka ketika Tuhan mengatakan seperti itu ya. Jadi jangan pernah melakukan hal itu kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Sebaliknya kita justru menemukan keunikan anak. Setiap anak itu istimewa. Nah minggu lalu saya menemukan suatu video di YouTube sih sebetulnya, cuma sayang saya belum simpan ya. Dan video itu menunjukkan seorang anak yang memiliki Down syndrome sebetulnya ya, memiliki keterbelakangan mental, tergolong keterbelakangan mental, tetapi dia memiliki suatu keunikan, yaitu ketika dia mendengarkan musik, otomatis dia akan menggerakkan, meliuk-liukan badannya seperti penari yang memang tidak bisa lagi ditahan, dia akan mengekspresikan seluruhnya. Dan ketika dia tampil di acara-acara yang unik seperti itu ya, Got Talent dan sejenisnya, maka juri sungguh-sungguh mengatakan, aduh kamu luar biasa, belum pernah seumur hidup saya menemukan potensi yang begitu terlihat jelas bahwa kamu adalah seorang pendansa tulen ya, seorang penari tulen ya. Itu anaknya sih malu-malu ya, umurnya sekitar 16 tahun, tetapi dia terlihat senang sekali ketika mendapatkan pujian seperti itu. Dan ibunya ketika diwawancara mengatakan, saya tidak pernah malu dengan anak saya ceritakan dia dan saya selalu
menjadi sahabat dia. Saya merasa bangga memiliki anak ini. Walaupun ketika lahir orang sudah mengingatkan saya, buat apa sih kamu bangga anakmu cacat mental gitu kan ya. Tetapi harus kebanggaan itu datang dari orang tua sendiri, mengenali bagaimana keadaan anak-anak kita ya. Sehingga ketika anak mendapatkan kesempatan mengambil keputusan, dia akan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia dipercaya untuk membuat kesalahan sekalipun orang tua tidak membuang dia ya. Dan tadi sudah ditekankan orang tua bersedia menjadi tempat curhat bagi anak, karena yang sekarang anak butuhkan itu sebetulnya bukan teman yang nggak jelas ya. Dia curhat kepada orang lain lalu dia menjadi masuk dalam perangkap orang-orang asing seperti itu. Itu sangat sering terjadi. Saya di Yayasan Sobat Peduli sangat sering menemukan anak-anak yang menjadi mangsa human trafficking karena mendapat bujukan dari orang luar yang nggak jelas, diangkat, dijanjikan mau menjadi penari atau penyanyi di kafe, tapi ternyata kemudian dijual di Taiwan dan sebagainya ya. Itu menjadi pengalaman kami, cukup sering juga. Tapi harusnya kita membekali anak-anak kita, dan itu tidak akan terjadi ketika anak dekat dengan kita dan menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan. Ya. Jadi anak boleh datang apa adanya kepada orang tua, dan itu yang harus kita sering praktekkan. Nah, sebaliknya, apa yang terjadi kalau kita malah mengasihi anak dengan syarat? Kamu baru dapat uang saku kalau kamu dapat ulangan minimal nilainya 7 gitu ya dari 10. Dan itu tidak ada gunanya pakai syarat seperti itu ya. Saya pernah ditanya oleh anak saya yang bungsu, kok mami masih sayang sih, aku kan dapat ulangan 42 akuntansi. Kok mami masih sayang sih, aku nggak diusir dari rumah. Saya kaget loh. Kok bisa ada ide diusir itu dari mana? Iya, temanku dapat 8 udah diusir dari rumahnya karena orang tuanya bilang dia harus 85 minimal. Aku dapat 42. Dan dia sampai bilang, Jet boleh nggak sih aku jadi anak ibumu deh? Kok kamu dapat 42 nggak diusir gitu ya? Dan saya katakan tidak, jadi 42 itu sudah lebih bagus dari minggu lalu kamu 35. Itu sudah suatu peningkatan. Sekitar 15% itu luar biasa. Kamu tidak pernah belajar akuntansi, tiba-tiba masuk hari pertama di sekolah dapat ulangan akuntansi, dapat 35. Lalu buru-buru belajar karena minggu depan akan ulangan lagi dan dapat 42. Bukankah itu luar biasa? Ya. Jadi kita tidak menyalahkan anak dengan kondisi yang dia perlihatkan, tetapi kita justru menanamkan rasa percaya diri. Dan memang pada akhir tahun dia menunjukkan peringkat ketiga dalam akuntansi, karena dia merasa percaya diri bahwa dia sanggup menyelesaikan. Ya. Jadi memang akibatnya kalau kita memberikan syarat yang berat untuk menjadi anak dari orang tua seperti kita, maka pada anak itu akan muncul perasaan tidak percaya diri. Karena apa? Karena dia tidak menemukan sesuatu yang dapat dibanggakan di dalam dirinya. Kemudian dia bergantung pada orang lain, tidak bisa membuat keputusan, apalagi mempertanggungjawabkan keputusannya ya. Dia juga banyak berontak, tidak mau diatur. Nah ini kebalikan ya, dari tadinya bergantung malah ada anak lain mungkin lebih suka berontak. Bukan bergantung tapi berontak, lari sama sekali. Tidak patuh pada aturan, pada hukum dan maunya sendiri. Semau-maunya nggak pernah mau diberitahu ya. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah karena anak-anak seperti ini akan menghasilkan kesulitan, akan memiliki kesulitan ketika dia menjalin hubungan yang tulus dengan dengan orang lain ya. Karena apa? Dikatakan tulus karena dia selalu punya rasa curiga. Waduh, jangan-jangan dia berharap ini kepada saya. Jangan-jangan dia mau mendekat kepada saya karena mengharapkan sesuatu gitu ya. Nah, tidak bisa dia membina hubungan yang seadanya dengan orang lain karena selalu dipenuhi oleh rasa curiga seperti itu. Kasihan sekali. Dan yang paling parah adalah ketika hubungan dengan orang tua tidak baik, maka anak-anak juga akan mengalami kesulitan menerima keberadaan Tuhan. Ini sudah merupakan suatu hasil penelitian ya, bahwa mereka yang mengalami kesulitan
Pernah ada satu pendeta yang berkunjung ke penjara ya. Teman saya melakukan di Indonesia, tapi ada satu pendeta melakukan di Amerika, dan yang dia tanyakan kepada para narapidana ini, ceritakan tentang orang tuamu. Dan mayoritas dari mereka menjawab, saya dibesarkan oleh ibu, saya tidak pernah mengenal ayah. Ya. Jadi memang kalau di dalam psikologi itu sangat ditekankan pentingnya peranan ayah, karena memang kita juga mengenal Bapak itu Bapak surgawi. Kita belum lazim memanggil Ibu surgawi ya. Walaupun Tuhan itu kan mewakili pria dan mewakili wanita, sebetulnya bukan hanya satu jenis kelamin ya. Tetapi bahwa di Indonesia pun teman saya menemukan hal yang sama, bahwa anak-anak bahkan masih berusia 14 tahun, mereka sudah melakukan pembunuhan. Mau nggak mau mereka masuk ke dalam penjara anak. Kenapa mereka membunuh? Mereka merasakan saya tidak disayang oleh orang tua. Saya membunuh pun karena memang saya tahu saya harus bertahan hidup, karena saya balik ke rumah pun nggak ada orang tua yang menerima saya. Jadi sangat disayangkan kalau kita sebagai keluarga yang mengaku pengikut Kristus tidak menjangkau mereka yang sebetulnya sangat membutuhkan kasih sayang Tuhan, kasih sayang Kristus yang sungguh-sungguh menunjukkan dan menerima kita apa adanya ya. Kita tidak usah berpura-pura di hadapan Tuhan, dan harusnya kita juga bisa tulus mengasihi orang lain apa adanya, karena itu yang membawa mereka kepada pemulihan hubungan dengan Tuhan ya. Oke, jadi ini yang terakhir, dari mana kita sebagai orang tua tahu tentang keberhasilan kita mendidik anak-anak kita? Ketika anak mengasihi orang tua, bahkan mengagumi, tetapi bukan sekedar memuja ya. Kalau memuja itu kan seperti membabi buta, tapi betul-betul anak melihat orang tua saya ini tulus ya, orang tua saya ini polos tetapi selalu ingin menolong orang lain. Nah itu yang harusnya mereka lihat sebagai suatu bentuk kekaguman, lalu mereka ingin memiliki karakter yang serupa ya. Dan lalu menjalar kepada bagaimana mereka melihat hubungan dengan Tuhan. Anak mengasihi Tuhan dan ingin memuliakan Tuhan dengan cara rindu untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang dia miliki sebagai talentanya, sebagai potensinya. Dan juga menjalar kepada bagaimana hubungannya dengan orang lain. Anak mengasihi orang lain, lalu rindu membagi berkat yang dimilikinya kepada orang lain. Ya. Kita tidak pernah bosan ketika kita membagi berkat. Nah, sejak kecil memang saya dididik oleh orang tua ya, ayah saya pendeta, memang ibu saya memang hanya ibu rumah tangga, tetapi juga dia seorang pendoa yang hebat ya. Ayah saya selalu menerima jemaat datang ke rumahnya. Pada satu saat kami masih berlima bersaudara itu, yang paling besar masih kelas 5 SD, saya masih kelas 2 SD. Ada seorang encim-encim yang datang ya, dan dia membuka kreseknya, tasnya yang dekil, yang membawa boksu, saya nggak punya apa-apa, tapi saya kepengen membagi sesuatu ya, karena boksu begitu baik. Nah apa sih Cim yang mau dibagi ya? Ayah saya menanyakan dengan penuh keramahan, kami hanya cuma ngintip-ngintip aja, pengen tahu ini si Cim bawa apa gitu ya. Ternyata dia hanya membawa biji nangka. Nah, tentu kami semua heran, biji nangka. Dan ayah saya spontan bertanya, Cim dapat biji nangka dari mana? Tadi waktu mau ke sini, Boksu, saya ketemu orang pada buang-buang biji nangka. Mereka baru saja menghabiskan satu nangka dan bijinya dibuang, kan sayang tuh. Coba deh, kalau direbus itu kan bijinya bisa dimakan. Waduh, saya di dalam pikiran saya, nih Encim kok tega-teganya ngasih makanan yang orang udah kulum-kulum di mulutnya lalu dikeluarkan dikasihkan ke kami gitu ya. Rasanya gengsi benar kan? Tapi ketika Encim itu pulang, ayah saya meminta asisten rumah tangga untuk memasak, mencuci, bersih, memasak, dan menjelaskan kepada kami. Ini yang namanya berkat. Jangan pernah menolak berkat, karena justru biji nangka ini adalah bentuk bagaimana Encim itu ingin membagi. Ingin memberikan apa yang dia miliki, dan dia hanya punya
biji nangka, walaupun sebetulnya orang lain punya, tapi dia ambil, dia ingin memberikan. Mungkin yang terbaik yang dia bisa berikan pada saat itu. Aduh, mendengarkan pesan dari ayah saya seperti itu, tapi jadi malu juga ya, karena selalu mengharapkan berkat terbaik, tetapi ternyata berkat yang terbaik justru ketika diberikan dengan tulus hati. Ya. Oke, itu saja yang saya mau bagikan. Boleh Mungkin saya ada masuk? pertanyaan. Ya, oh ya, sudah, silakan. Oke, terima kasih. Jadi bisa matikan dulu share screen-nya, Li. Oke, jadi akan saya lanjutkan. Saudara, kenapa ini kalau kita lihat, kenapa kita tarik dari Amos ke dalam hidup rumah tangga? Sadarkah orang Israel itu adalah bangsa yang paling aneh di dunia? Ya, orang Israel, orang Armenia, orang Jepang adalah 3 bangsa yang punya keluarga yang sangat khas. Satu pihak anak-anaknya terlatih untuk berjuang, rajin belajar, siap mati habis-habisan. Tapi semua yang tanpa sadar adalah, kecuali dia Kristen, kasih yang ditanamkan kasih yang bersyarat. Karena mereka melihat Allah sebagai Allah yang bersyarat. Karena itu apapun yang mereka lakukan tindakannya adalah tindakan yang kalau menghasilkan yang baik saya lakukan, kalau enggak. Jadi berbagi kasih, empati, peduli, mengosongkan diri, di belakang itu tetap ada sesuatu yang diharapkan. Bukan karena kasih yang tidak bersyarat. Itu problemnya. Itulah sebabnya Israel tetap beragama, iya. Ikuti aturan sangat ketat. Tapi itu pemilih gitu ya. Tetapi untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya dan merasakan kasih Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, sulit. Karena dia membayangkan Allah yang bersyarat, yang menuntut. Kalau Allah adalah hakim, kita terdakwa. Kalau adalah raja, kita kaulah. Tapi kalau Allah adalah kekasih atau sahabat kita, kita sahabatnya. Kita nyaman dan bisa seadanya berbagi apa yang dia mau kepada orang lain. Kita bisa berbuat adil seperti dia. Kita ikut sifat-sifat dia. Nah, itu yang problem terbesar di Amos. Itulah yang orang Israel tidak sadari. Sehingga mereka terbawa seperti bangsa lain. Jadi ketika itu, akibatnya kalau hidup dipilih seperti itu, mereka punah. Ya. Nah, ini yang kita harus sadari dalam kitab Amos 2 bagian pertama bicarakan konsekuensi kalau kita tidak penuh dengan kasih, hidup dalam kasih, perjalanan hidup kita adalah hidup yang selalu penuh syarat. Kita nuntut juga terutama di keluarga, melalui kata-kata, melalui memilih sesuatu, ngasih sesuatu, anak ini dikasih itu, yang ini enggak gitu, yang akibatnya anak-anak pun merasa, Tuhan, kalau bapak saya aja yang di rumah, yang saya bisa lihat bersyarat, Tuhan pasti bersyarat juga. Disitulah susahnya kasih menggantikan segalanya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini, yang tadi dikatakan istri saya, sulit kita untuk melakukan seperti yang Amos katakan ya, supaya betul-betul mengasihi Tuhan, tahu konsekuensinya, kalau kita sendiri punya masih luka dari keluarga. Oke, ya. Nah, kembalikan pada istri saya sekarang. Silakan pada istri saya. Ya. Ya, saya serahkan pada istri saya. Kalau ada pertanyaan dari bahannya masuk, sudah. Kalau enggak kita masuk ke dalam bagian tugas berikutnya buat Anda. Jadi sekali lagi, kalau dilihat di sini, ya, kalau disiaskan sini, jadi sangat penting buat kita adalah kita hanya hidup dalam relasi dengan Allah. Kita dapat hidup melimpah dengan kepedulian dan keadilan. Tanpa itu, apapun dilakukan, baliknya untuk diri sendiri kok. Konsekuensi indah hanya muncul dari keintiman dengannya. Dan ini harus diterapkan di keluarga. Kalau nggak apa, buat apa kita belajar PA, belajar apa, kalau kita tidak terapkan dalam keluarga. Karena itu PR besar buat kita adalah, pernah nggak punya konsekuensi indah, ya sekarang, yang ada luka-luka dan lain-lain. Nah, seperti itu yang kita perlu sadari. Tanpa sengaja, terutama di kita semua ya, orang Asia seringkali melalui kata-kata orang tua kita menimbulkan situasi di mana kita melukai anak-anak kita atau adik atau melalui kata-kata yang kita tidak inginkan tapi terjadi. Ya, tidak terjadi tapi kita inginkan, tidak inginkan tapi terjadi. Karena kita di otak kita bersyarat. Satu hari saya pergi ke Taiwan bersama pendeta muda kami. Ketika pulang besoknya dijemput anak saya, udah malam, kami ngantuk, capek. Kami sengaja hidup menghemat, tidur di airport.
Dan di dalam perjalanan dia ngobrol berdua tuh anaknya. Yang paling mereka usianya nggak beda jauh. Lalu dia bilang, Kak, setuju nggak? Pandangan kita tentang Allah kita, gambaran tentang Allah ditentukan gambaran tentang orang tua kita. Kalau bapak kita, ya, kalau bapak kita tidak dekat, maka akan timbul masalah. Kalau kita tidak dekat dengan bapak kita, ya kita dengan Allah tidak dekat. Dan anak saya bersyukur dengan papa saya, dia begitu baik, maka bagaimana batin surga saya bisa bayangkan baiknya kayak apa. Saya bersyukur dan saya keluar air mata, terus terang itu hadiah terbaik. Terserah hanya orang yang mau berbagi kasih dengan kepedulian dan keadilan, hanya bisa kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan. Dari saya itu dulu, silakan Anda masuk dalam breakout room, tolong diskusikan apa yang Anda dapatkan malam ini. Ya, apa yang Anda dapatkan dari pelajaran kita. Yulia kalau mau nambah silakan, Bapak-bapak pendeta. Ya, breakout room yang tadi ya berarti ya. Kita hebat karena kita selalu berharap pada kasih karunia Tuhan. Itulah ukuran iman kita yang sesungguhnya. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim, semakin tahu apa yang Tuhan sampaikan, dan semakin malu karena ternyata kok jauh banget ya saya dari apa yang Tuhan minta ya. Jadi memang kita bersama-sama sebagai suatu komunitas kecil, walaupun kecil dalam jumlah, tetapi kita berakar di dalam Kristus. Itu yang saya rindukan, kita bersama-sama bertumbuh. Ya. Jangan mau bertumbuh sendirian, ajak orang lain untuk bertumbuh. Ketika kita membagi berkat, kita mengajak orang lain juga untuk merasakan bagaimana nikmatnya memiliki Tuhan sebagai sahabat, ya kita bisa datang kepada Tuhan setiap saat, dan seterusnya. Ya. Saya lihat mungkin Pak Robi sudah siap juga, silakan. Ya, Iya Pak Robi, silakan Musa Robi. Ya, bisa saya menutup gitu ya. Ya, silakan Musa. Nggak salah kan saya bawa istri saya kemari kan ya. Apa dia ngaco belo apa enggak ya? Enggak, Musa. Dia lebih bisa Enggak, membawa ke Musa. ranah praktis ya. Jadi saya ceritakan sedikit saja. Jadi kalau kita lihat dari Amos itu, orang itu yang dimarahi Tuhan itu bukan orang tidak beragama, bukan orang tidak dekat sama Tuhan, bukan orang tidak terima berkat, tapi semua ditujukan untuk dirinya, itu loh. Itu yang jadi masalahnya. Sehingga itu berbagi itu sulit, bukan nggak mau, tapi memang tidak menjadi karakter dia. Karena apa? Karena tidak punya hubungan kasih dengan Tuhan. Nah, saya datang dari keluarga, ayah saya pedagang, ibu saya orang juga dulunya seorang yang biasa punya profession dagang. Jadi kalau mau bagi barang orang, selalu pertanyaan, itu orang pantas dibagi nggak? Kamu ditipu apa nggak? Lu nanti jangannya dibohongin. Itu mama saya tuh hitungannya banyak banget gitu ya. Hitungannya luar biasa. Nah, ini untung mama udah nggak ada ya, shock ya. Kalau ada, bisa berkait terus sama kamu gitu. Tapi menarik sekali, ayah saya orangnya sangat suka berbagi gitu. Cuman suka berkelahi mereka gara-gara begitu, lu dibohongin katanya. Nah, saudara, salah satu yang saya lihat adalah dalam pengalaman itu, saya pun ketika menikah, saya tidak berani, saya kalau lihat orang susah dan dekat, kenal, saya bantu. Sebanyak yang saya bisa. Sebanyak yang saya bisa. Masih ada hitungan gitu ya. Sebanyak yang saya bisa, hitungan saya banyak gitu. Nah, ketika menikah dengan istri saya belajar satu hal gitu. Nah, itu kemarin tuh waktu Paskah pagi itu saya bangun jam 3, saya berdoa banyak dan coba merenungkan berkat Tuhan, baru saya sadari ini istri saya yang udah tua ini adalah berkat terbaik gitu ya. Nggak tahu kenapa saya tiba pada kesimpulan itu, lalu saya bilang sama dia malamnya, kamu tuh adalah berkat terindah yang Tuhan berikan karena kamu mengajarkan aku kasih yang tidak bersyarat. Maksudnya apa? Istri saya ini, boleh shock aku ngomong ya, ini orangnya agak aneh gitu ya. Kalau ada orang susah, dia tuh nggak bisa bilang enggak untuk nggak nolong. Cuman artinya bisa membayangkan rumah tangga kami, peraturan ngatur keuangannya sulitnya kayak apa ya. Tapi kita udah 40 tahun hidup gitu ya. Dan selalu ada keajaiban gitu ya. Dan dia nolong, kalau nolong kadang-kadang nggak ngitung tabungan keperluan anak. Kita pernah satu hari kejadian teman kecelakaan pendeta, dia keluarkan seluruh dana hampir 20 juta ya. Nah, sorenya saya berikan 20 juta, saya punya juga 20 juta. Untuk pendeta itu dan keluarganya memang dua keluarga, satu pendeta meninggal, satu lagi dua yang meninggal ya. Nah, saya pikir dia masih ada, saya ada. Padahal kita minggu depannya mesti bayar uang pangkal sekolah anak. Bisa bayangin nggak masuk UI kan nggak bisa ditawar gitu tuh ya. Ya.
kita luar biasa lucunya pengalaman seperti itu buat saya itu sangat menarik sekali ya. Nah, tetapi Tuhan telah tolong. Nah, dari Yulia tuh saya belajar satu hal, kalau kita berbagi, apalagi untuk orang yang susah, kadang-kadang saya lihat kok yang ditolong anak haji yang hamil duluan. Ngapain kuatkan janda begitu gede? Kan banyak orang kita juga. Dia bilang, Tuhan letakkan dia di samping saya, ya saya harus lakukan. Gitu. Nah, saya belajar. Tapi kemudian kalau saya bikin salah, dia bisa ampuni. Gitu. Nah, saya jadi berpikir, kalau manusia aja bisa bikin begitu, Tuhan pasti bikin lebih baik lagi. Nah, saya belajar banyak dari istri saya. Karena pendeta ya, pantas lah. Nah, kemudian saya juga belajar berbagi seperti itu, terutama orang-orang yang susah, yang tidak perhatian. Waktu saya di Prestia Mulia, nolong para supir. Anak-anak saya juga lakukan itu. Yang paling menarik satu hal, ketika belajar berbagi, bukan daripada apa yang kita miliki, tapi dari kekurangan kita, yang saya belajar satu hal, itu terbuka ruang untuk saya belajar bergantung sama Tuhan. Dengan saya belajar bergantung pada Tuhan, saya mengalami apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Itu berkali-kali. 40 tahun itu nggak pernah berhenti. Gitu ya. Ya bagaimana seorang diri kita bisa menolong orang dari Timor, sampai ke pedalaman Lampung, sampai ke dekat Poso, dan nggak mungkin kan. Dan tahu sendiri GKI, kalau kita ada proyek diakonia kayak begitu, rapatnya lama banget gitu ya. Sampai banjirnya lewat dan lain-lain masih rapat gitu. Tapi kok bisa aja jalan gitu ya. Jalan aja. Nah ini menarik. Nah ini sangat menarik. Di situ yang saya belajar satu hal yang saya sampaikan. Bicara tentang ketidakadilan, berbagi, peduli, itu nggak jalan kalau kita nggak percaya dulu kasih Tuhan, dan kita nggak belajar menyandarkan diri pada Tuhan. Dan ada saatnya kita down, udah saya habis-habisan dan ngarepin, satu hari kami harus pergi memimpin satu KKR di pedalaman Makassar di sono, kami berdelapan, kami nggak punya uang dan kami berdoa, sampai tinggal 3 hari, ini tiket belum dibayar, kalau besok nggak dibayar, nggak jadi berangkat nih, gimana? Kita berdoa habis-habisan, saya baru keluar dari rumah, Tuhan nggak keluarkan. Tinggal 2 jam kemudian, saya bilang, kalau 2 jam lagi nggak ada dat, ya sudah habis, kita nggak jadi berangkat, kasih tahu panitia di sana. Tetapi karena uang kami baru dipakai untuk tolong orang yang lebih susah. Dan pada saat itu, keajaiban terjadi. Mendadak, sekretaris bilang, ini ada orang ngasih uang kok jumlahnya sama buat tiket kita ya. Musa ngomong sama siapa? Saya nggak cerita sama siapapun juga. Saya nggak pernah cerita gitu. Nah, saudara, kita tidak mungkin menjadi orang yang mau berbagi, yang hidup untuk betul-betul Tuhan didahulukan, kita nomor 2. Kalau kita nggak belajar menyerahkan diri, tidak pernah merasakan kasih. Ya saya juga kalau punya istri saya nggak model kayak begini, yang berani dan nekat begitu, mungkin saya nggak akan berani. Nah kalau Tuhan begitu mengasihi kita dengan cara yang tidak masuk akal itu, berarti kan kita diajak untuk merentangkan diri kita. Belajar untuk peduli orang dan lain. Tapi bukan hanya itu. Pertama kita belajar dulu untuk peduli pada hati Tuhan. Tuhan mau apa pada diri saya? Tuhan mau apa dari saya? Jadi doa yang terbaik tiap hari adalah, Bapak hari ini hari yang baru, tunjukkan apa yang harus kuubah. Tunjukkan apa yang harus kubuang supaya menyenangkan hatimu. Hanya dengan begitu, maka apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tapi semata-mata buat Tuhan. Dan itu tidak mudah. Ada saatnya kita, ini nggak masuk akal, ini kita masih pengen pegang kekuasaan diri kita, pengen mengarahkan diri. Amos itu mengajarkan seorang gembala biasa mau menjadi nabi, pergi ke tempat yang jauh, resikonya gede, tapi dia jalani. Dan hasilnya luar biasa. Cuma 5 tahun kerjanya loh. Cuma 5 tahun. Dampaknya segitu lama. Nggak mungkin kalau bukan karena Tuhan. Ini juga catatan kedua. Siapapun diri Anda, sebagai awam atau siapapun juga, seperti apapun sederhanaan kita, Tuhan bisa pakai. Saya bukan orang yang pintar ngomong. Dulu hanya ngomong 1 hari paling 2-3 kata. Sampai ibu saya benar mau jadi pendeta. Gue gugup, saya bilang. Apalagi sama wanita, takut banget saya. Dapat wanita saya nggak bisa ngomong. Kalau sekarang susah berhenti ngomong. Makin cantik, makin susah berhenti ngomongnya. Tapi saudara, Tuhan bisa ubah. Jadi saya tawarkan pada Anda, bagian pertama Amos mengajarkan, kita bisa punya konsekuensi yang indah. Buat kerajaan Tuhan, buat orang lain. Kalau kita, nomor 1, minta pada Tuhan, ubah diri kita. Tarik kita kemana dia mau. Biarkan dia bentuk kita mau. Dan sepanjang jalan, sebelum kita melayani orang lain, kita yang diubah oleh Tuhan dan melihat lebih banyak yang membuat terpesona. Saya bersyukur untuk itu, saya bersyukur untuk istri yang menemani. Sorry Yulia, aku paksa kamu ngikut kemari, karena aku pikir ini metodis akarnya kamu.
Jangan lupakan akarmu. Juga yang di Medan sudah nunggu ya, dan lain-lain. Terima kasih saudara. Kalau semoga ini berguna buat Anda. Tolong Anda pikirkan apa yang 4 hal Tuhan bicarakan pada Anda malam ini. Satu hal yang indah saja, tolong Anda pikirkan sendiri dan Anda bawa dalam doa malam. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih istri sayang. Ya, belum saya sempat masakin buat malam ini, tapi saya kira cukup lah. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya teman-teman. Sampai nanti ada berikutnya ya, ada minggu berikutnya. Dan nanti saya kasih topik yang surprise lagi. Kasih kan baca Amos kan? Berguna nggak sih ini? Rasanya tolong saya pengen dengar apakah ini berguna buat Anda, apakah kami kecepatan, kesalahan, atau Anda kaget kok PA. Biasanya PA cuma dengerin orang nih, diajak ngomong, disuruh sharing, disuruh segala macam. Nggak apa-apa. Ya, semoga berguna. Ya, mengucap syukur, terima kasih Pak. Bagus ya, sekali PA hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Saya merasakan sepertinya Tuhan bicara melalui Bapak, melalui Ibu untuk menegur saya. Karena satu kalimat yang seringkali, jujur ya, majelis saya bertanya, Bok Supri, kenapa kamu seperti ini? Nah, saya juga bingung pertanyaan itu. Ketika ikut ini, ketemu jawabannya. Terima kasih banyak. Puji Tuhan semuanya. Baiklah, saya serahkan kembali pada panitia. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Musa Robi dan juga Semu Julia yang sudah mengisi sesi pada yang pertama ini, begitu ya. Saya percaya dan yakin setiap kita yang di Zoom maupun di YouTube pasti mendapatkan berkat, begitu ya. Oke, karena waktu kita harus mengakhiri, oleh sebab itu mohon kesediaan dari Semu Julia, boleh pimpin kita dalam doa penutup hari ini. Oke, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang sungguh menegur kami, mengingatkan kami untuk selalu menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan sangat tahu apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Dan Tuhan sudah menyediakan juga yang terbaik untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami tidak menyimpan semua berkat yang Tuhan sudah berikan hanya untuk diri kami, hanya untuk keberuntungan kami, tapi kami menjadi semakin rela untuk berbagi Tuhan. Kami semakin dikuatkan dan semakin kami teguh untuk memiliki kesetiaan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada orang-orang lain juga. Tuhan berkati komitmen kami ini dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh merasakan indahnya berjalan bersama Tuhan ketika kami menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Sertai kehidupan kami dalam keluarga masing-masing Tuhan, bersyukur untuk begitu banyak anugerah yang Tuhan sudah hadirkan melalui keberadaan keluarga kami, dan biarlah kami selalu mengembalikan semua untuk memberikan kepada Tuhan juga yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Kristus yang dimuliakan kini dan selamanya. Dalam nama Kristus yang kudus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh ya, Bapak Ibu jangan leave dulu. Mohon perhatian sebentar. Mungkin Bapak Ibu minggu depan dapat masuk lebih awal ya. 18.45 kita sudah masuk. Begitu jam 7 tepat kita langsung akan memulai sesinya begitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa masuk lebih awal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti baik yang dari Zoom maupun YouTube. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Muse, terima kasih Muse Robi. Terima kasih semua. Terima kasih Tuhan berkati. Berkati terus. Ya, terima kasih Muse. Semua. Terima kasih semuanya. Ya, semua. Ya, Terima kasih Pak Ong, Bu Yuliana. Pak Irfan, terima kasih ya Pak Irfan pelayanannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Irfan. Kontomora. Kontomora. Ya, thank you Ko Yanes. Ya. Minggu depan lagi ya. Thank you ya, Tuhan berkati. Ya, sampai ketemu minggu depan. Contoh yang di YouTube, di YouTube tolong. Saya akhiri dulu ya, lupa Pak. Ya. Terima kasih semua. Ya, sudah diakhiri. Saya mau mengucapkan terima